Pertama-tama saya berterima kasih untuk yayasan, kepala sekolah, dan guru yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berada di tempat ini. Ya, karena bagi saya ini bukan sekedar memberikan seminar atau ceramah, tetapi bagi saya kita adalah partner. Saya belajar dan berjuang bagi perkembangan anak-anak yang saya layani. Ya, saya punya 10 anak di Bimbel Bright Circle. Nanti kalau ada kesempatan saya akan sharingkan apa yang saya bersama orang tua dan anak-anak kerjakan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang pentingnya peran dan pola asuh orang tua bagi tumbuh kembang anak. Ya, saya mendasari firman Tuhan hari ini dari 3 bagian Alkitab. Ya, yang pertama dari Kitab Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ulangan 6 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bagian kedua dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagian yang terakhir dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya sejak mereka masih kecil, sehingga anak dapat memulai hidupnya di jalan yang benar, di jalan yang patut ditempuhnya. Setiap anak perlu dididik oleh orang tua yang berkomitmen untuk mendidik anaknya dengan bijaksana di jalan hidup yang direncanakan Tuhan, dan bukan hidup menurut kehendak anak, sehingga anak tidak akan pernah menyimpang dari jalannya seumur hidupnya. Pujian tadi mengatakan bahwa rancangan Tuhan begitu indah bagi kita. Sejak kekekalan Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan khususnya pada pagi hari ini Tuhan merancangkan rencana yang indah buat Bapak Ibu sebagai orang tua. Di dalam Kitab Ulangan 6 ayat 7 tadi dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan dilanjutkan di ayat yang 8 dan 9 yang menekankan pentingnya teladan hidup orang tua di dalam firman Tuhan. Dalam konteks ini, orang-orang Yahudi mempraktekkan teks ini dengan mengikatkan teks pada lengan dan dahi mereka. Ya, tangan melambangkan kerja, sedangkan dahi melambangkan pikiran. Jadi maksudnya bahwa di dalam pikiran, di dalam tindakan seseorang harus hidup di dalam firman Tuhan. Peran orang tua adalah mendidik dan mendisiplin anak. Amsal 22 ayat 6 tadi mengatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, ayat ini mau menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya sedemikian pada waktu masih kecil, sehingga anaknya bisa memulai hidup di jalan yang benar, di jalan yang patut ditempuhnya. Nah, bagian ketiga tadi Efesus 6 ayat 4 menjelaskan bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap ayah untuk mendidik anaknya dalam nasihat dan ajaran Tuhan dengan tidak menimbulkan kemarahan hati anak. Kata mendidik di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah paideia, yang berarti mendidik dengan menekankan karakter dan prinsip atau nilai hidup. Jika orang tua mendidik anak dengan bijaksana, tidak menimbulkan kemarahan hati anak,
maka akan menumbuhkan karakter yang indah dalam diri mereka. Pagi ini saya melihat para bapak beberapa hadir, ya, luar biasa. Karena kenapa? Kebanyakan dalam mengasuh anak yang berperan lebih banyak para mama atau papa? Mama. Ya, saya mempunyai 10 anak di bimbel saya. Itu yang saya lihat berperan papanya, ya, itu cuma 2. Selebihnya adalah selalu mama. Ya, papanya kemana? Ada kerja, nge-gym gitu ya, pulang malam, yang tidak pernah terlibat di dalam kehidupan anak-anak. Nah, pagi hari ini ketika kita mau sama-sama belajar, ya, saya angkat jempol buat para papa yang hadir pada pagi hari ini, juga para mama, boleh tepuk tangan lah ya, kasih semangat. Ya, itu artinya kita punya harapan bahwa keluarga, bahwa anak-anak kita akan bertumbuh semakin hari semakin baik. Ya, bukan berarti papanya hari ini nggak datang nggak baik, ya. Nanti para istri, para mama boleh share. Ya, saya hari ini belajar apa? Yuk kita sama-sama kerjakan. Ya, karena saya percaya kita tidak bisa mengerjakan hanya dari sisi mama, tetapi harus ada kerjasama papa dan mama. Nah, hari ini secara spesifik kita akan fokus kepada anak usia 3-6 tahun. Ya, tadi Pak Aswin mengatakan ada pengalaman pelayanan saya di SMP dan TK. Ya, kenapa saya akhirnya memfokuskan kepada anak-anak usia dini? Ya, karena sekitar 7 tahun sebelumnya itu saya banyak berkecimpung di dunia remaja, ya, menangani banyak masalah di sekolah, dan saya melihat bahwa akar dari awal itu lebih penting. Ya, kalau udah SMP, mereka sudah mengalami banyak hal, ya, sedang mencari identitas diri. Tapi kalau tarik problemnya itu dari basic, ya. Makanya waktu 2 tahun terakhir sebelum saya merintis bimbel ini, saya fokus di anak-anak. Jujur ya Bapak Ibu, waktu itu saya baru masuk ke sekolah TK itu nggak paham. Kenapa? Anak-anak usia gitu suaranya itu loh, jeritnya itu yang saya nggak tahan. Ya, kalau SMP kita nggak harus jerit, tinggal panggil kamu sini ya, misalnya Daniel. Saya mau ngomong sama kamu. Tapi kalau anak kecil itu kadang-kadang nggak bisa. Dan yang bagi saya yang lebih shock adalah ketika mereka tantrum. Ya, Bapak Ibu pasti mengalami ya. Kalau anak sudah tantrum, biasanya ngapain? Didiemin. Terus diapain lagi? Kenapa Ibu? Ada waktunya nanti baru samperin dia tanya. Oke, bagus ya. Tapi ada juga orang tua, anak tantrum, orang tuanya makin marah, makin tantrum. Ya, kadang-kadang ya saya dengar ya orang tua ya, misalnya anak lagi tantrum, jerit-jerit, terus namanya diam, gitu. Lalu saya pikir anaknya makin nggak diam, karena makin mamanya marah. Ya, itu contoh yang nanti kita akan bahas kaitannya dengan pola asuh. Nah, kalau kita tadi melihat ya bahwa pentingnya peran orang tua di dalam tumbuh kembang anak atau di dalam perkembangan anak, hari ini saya ingin kita belajar melihat tahap perkembangan usia anak 3-6 tahun. Ya, pada awal kehidupannya anak-anak tentu sangat bergantung dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, saya percaya tidak ada anak-anak yang tumbuh langsung sendiri tanpa pendampingan. Ya, mungkin ada yang didampingi oleh oma atau opanya, tetapi saya percaya bahwa setiap anak itu pada awal kehidupannya sangat bergantung dengan orang tua atau pengasuh yang mendampinginya. Nah, seiring dengan pertambahannya usia anak, orang tua pun akan melatihnya untuk menjadi lebih mandiri. Ya, misalnya kalau anak bayi mungkin masih dipegangin botolnya ya waktu bayi, tapi makin berkembangnya usia, makin dia bisa menggenggam sesuatu, kita pasti akan melatih dia untuk pegang botol sendiri. Ya, bertambahnya usia, kita juga akan melatih dia untuk bisa ke toilet sendiri, melatih dia untuk bisa makan sendiri, untuk bisa pakai baju sendiri dan sebagainya. Nah, berarti di dalam hal ini peran orang tua di dalam perkembangan anak adalah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga melatihnya untuk menjadi anak yang lebih mandiri dari hari ke hari. Nah, hari ini saya meminjam atau memperkenalkan seorang tokoh bernama Erik Erikson. Ya, beliau adalah seorang ahli psikoanalitik dari Jerman.
Ya, beliau membagi tahap perkembangan jiwa manusia ke dalam 8 tahap. Tetapi hari ini kita akan secara spesifik kepada tahap perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun dan khususnya 3 sampai 6 tahun yang kita hadapi sehari-hari. Ya, 3 tahap pertama berlangsung di masa kanak-kanak 0 sampai 6 tahun itu sangat dipengaruhi oleh bimbingan dan dukungan orang tua. Tahap yang pertama, Erikson mengatakan adalah tahap membangun kepercayaan pada usia 0 sampai 18 bulan. Ya, tahap trust versus mistrust. Sejak bayi hingga 18 bulan merupakan tahap awal perkembangan kehidupan anak. Bayi belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang yang mengasuhnya. Jika bayi merasa diperhatikan dengan baik, ia akan mengembangkan rasa percaya kepada orang lain dan merasa aman. Sebaliknya, saat bayi merasa diabaikan, ia mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, curiga, hingga cemas. Yang akhirnya akan menyebabkan perkembangan rasa takut di masa mendatang. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan yang ada anak-anak yang selalu merasa cemas, merasa takut, ya apa-apa takut, apa-apa nggak mau berani coba. Ya mungkin ya ada di dalam masa perkembangan dia di mana dia tidak merasa nyaman. Biasanya anak-anak bayi itu menangis atau rewel atau cemas pada saat pipis atau pup, ya perlu ganti popok atau dia lapar, haus dan sebagainya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin selama masa trust dan versus mistrust ini anak-anak itu tidak mengalami ketenangan atau kenyamanan ya melalui attachment, ya melalui kedekatan. Ya, saya percaya bahwa setiap ibu-ibu yang di sini pernah mengalami proses ini, ya karena anak-anaknya sekarang sudah masuk TK ya. Nah, waktu di dalam pengasuhan ini bayi sangat tergantung pada pengasuh utamanya. Ia akan belajar mempercayai lingkungan melalui pengalaman yang berkaitan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan dasarnya. Rasa percaya atau trust anak itu akan timbul jika mereka mendapatkan kebutuhan dasarnya dari pengasuh utama, baik secara biologis, ya dikasih makan, dikasih minum, diperhatikan, dan juga kasih sayang. Ya, kalau bayi yang sering diperhatikan atau disentuh dan dipeluk akan merasa aman dan selalu terlindungi. Sebaliknya, bayi yang jarang disentuh atau dipeluk akan merasa dirinya tidak diperhatikan dan kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh pengasuh utamanya. Ia akan membentuk rasa tidak percaya terhadap orang-orang terdekatnya dan merasa dunia adalah tempat yang kejam untuk bertumbuh dan berkembang. Ketika saya melayani di TK, ya saya menemukan anak-anak yang mengalami rasa insecure, ya tidak nyaman dengan orang luar. Ya, saya melihatnya begini, anak-anak, ya saya percaya anak-anak Bapak Ibu usia 3 sampai 5 tahun itu anak-anak yang ekspresif, betul ya. Kalau saya dulu di TK ya, saya dengan guru biasanya pagi-pagi itu menyambut murid. Ya, kalau menyambut murid biasa good morning, saya sebut namanya. Terus biasanya anak-anak itu akan ekspresif, bercerita. Miss, next month I will celebrate my birthday, gitu ya. Terus dia udah bilang, oh saya udah sini, gitu. Tapi ada juga anak-anak yang datang ke sekolah dengan rasa tidak nyaman. Ya, jangankan mengatakan sesuatu, saya good morning ya, saya sapa pun dia, terus saya sentuh dia, langsung merasa tidak nyaman. Nah, waktu saya coba amati dan saya banyak bertanya dengan orang tua, ternyata papa mamanya itu sibuk. Ya, jadi semua pengasuhan kepada kakek nenek dan pembantunya. Ya, jadi tidak ada rasa trust ya dengan orang-orang di sekitarnya dan dia merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, tahap kedua Erikson mengatakan adalah tahap membangun otonomi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada tahap kedua ini bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak dengan kemampuan pengendalian diri yang besar. Anak-anak menjadi mandiri. Ya, fase otonomi versus share and doubt ini cukup krusial. Ya, karena hasil akhir dari proses ini terkait keinginan atau kemauan. Jika berhasil, anak akan memiliki kendali atas dirinya. Jika gagal, anak akan merasa malu dan penuh keraguan. Nah, di dalam usia ini, anak-anak biasanya memiliki hasrat
untuk eksplor. Tidak heran kalau kita melihat anak usia sekitar 2-3 tahun itu tidak bisa diam. Ya. Mereka selalu ingin tahu ini apa gitu ya. Nah itu sebenarnya menjadi satu masa di mana mereka itu sedang mengeksplorasi, mencari tahu apa yang ada di sekitarnya. Ya nanti memang beda ya kalau anak-anak dengan kecenderungan ADHD itu berbeda ya. Tetapi pada umumnya anak-anak seusia ini tidak mudah untuk suruh mereka duduk. Nah, mungkin kalau di sini adalah sekolah minggu yang menangani kelas batita, ya itu mereka susah sekali untuk duduk diam, betul? Ada yang melayani anak-anak, ya mereka tidak bisa duduk diam. Karena apa? Ya memang naturnya mereka sedang mencari tahu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa duduk. Ya kita nanti bisa caranya ya, tetapi tidak dibahas hari ini. Nah ketika anak-anak di dalam usia ini, kita sebagai orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengeksplorasi di sekitarnya. Ya tentu, misalnya ya, kalau anak-anak kan suka mau coba-coba, ya pegang mungkin dekat-dekat kompor gitu ya, jangan nanti kebakar gitu ya. Perlu dikasih tahu barang mana yang bahaya, barang mana yang tidak bahaya. Tetapi kita boleh menjelaskan, ini loh kompor ini digunakan untuk mama memasak. Gitu ya. Ini digunakan untuk apa? Anak-anak perlu belajar mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Ya, tetapi kalau misalnya orang tua yang banyak melarang, ya usia ini 18 bulan sampai 3 tahun, mungkin anak-anak juga mulai jalan, nggak boleh gitu ya, nggak boleh jangan nanti jatuh. Gitu. Anak terlalu diprotek. Ya, misalnya kalau ya saya banyak gitu ya ketemu orang tua yang anaknya bisa ini enggak nih, soalnya dulu saya nggak kasih dia merangkak, dulu saya nggak kasih dia jalan sendiri, selalu saya gendong. Ya akhirnya apa yang terjadi adalah anaknya tidak punya kemandirian dan tidak punya tidak punya istilahnya kemampuan untuk mengeksplorasi dirinya, dan akhirnya dia nggak pede. Aku nggak tahu. Ya ambil contoh ya. Kemarin saya bersama murid-murid saya antar satu anak ke apartemennya. Ya, waktu itu dalam percakapan saya bilang setelah ngantar satu anak baru saya bilang, aduh missnya lapar nih. Oke miss, kita choose dari istilahnya itu yummy food. Yang saya antar murid saya yang baru itu di Citra 6, di apartemen Citra 6. Dan sepanjang jalan Citra 6 itu adalah wisata kuliner yang franchise. Terus dua anak kakak beradik ini, dia bilang gini, kita pilih Pizza Hut aja, gitu ya. Saya bilang, aduh, missnya belum gajian, saya bilang itu, jangan Pizza Hut, gitu kan. Terus satu lagi adik bilang, Marugame udon kayaknya enak, aduh itu jangan juga, satu orang bisa 50 ribu. Terus anak murid saya yang cowok, ya udah kamu yang pilih deh, gitu ya. Terus murid saya yang cowok, aku nggak tahu, itu kelas 2 SD ya. Terus temennya bilang, ayolah choose one. Dia bilang, itu banyak loh di depan. Saya bilang celaka nih ya, anak zaman now gitu ya, mereka udah tahu makan enak. Ya, tapi anak cowok ini nggak tahu. Gitu ya. Sampai temennya bilang, ini kesempatan kamu loh pertama sama Miss Lucy. Kalau kita sering pergi, ya jadi kita biasa pilih. Saya hari ini mau makan pizza, ya saya ajak gitu ya. Saya kalau makan marugame, ya saya ajak. Nah, anak cowok ini nggak tahu. Nah, setelah nanti saya share ya, kenapa dia begitu? Karena mamanya cerita dia dari kecil tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Jadi untuk memutuskan sesuatu aja dia bingung. Ya untuk makan, padahal itu makanan enak loh ya. Dia tinggal sebut aja, Miss saya mau McDonald gitu ya. Terus akhirnya dalam percakapan itu oke, saya putuskan. Ya saya tulis ada Burger King. Ya saya kasihin paket yang 30 ribu aja gitu ya. Nah tetapi itu menunjukkan apa? Anak-anak yang tumbuh dengan baik, yang memiliki kemandirian dan bisa memutuskan hal sederhana, itu akan mempunyai kemampuan untuk memiliki keputusan. Ya dia mau makan apa? Tapi anak-anak yang tumbuh dengan dilarang dia nggak tahu. Ya dia penuh keraguan untuk pilih makanan aja dia bingung.
Ya. Jadi itu kenapa penting sekali di dalam masa ini anak-anak mengeksplorasi dunia sekitarnya dan orang tua adalah memberikan bimbingan. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap inisiatif dan rasa bersalah pada anak usia prasekolah 3 sampai 5 tahun. Ya, Erikson membatasinya sampai usia 5 tahun karena usia 6 sampai 11 tahun itu adalah masa dianaknya sekolah. Ya, kalau di sini kan TK itu kadang bisa sampai umur 6 ya, tergantung ya usianya berapa. Tetapi Erikson membatasinya di dalam usia 3 sampai 5 tahun. Beliau mengatakan bahwa anak mencoba mengembangkan inisiatif. Ya, mereka cenderung banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru di sekitar mereka. Jika rasa ingin tahu ini dipupuk, maka anak akan mengembangkan kepercayaan diri untuk mengambil inisiatif. Ya, sebaliknya kalau anak dilarang, dikritik, ya, maka rasa ingin tahunya tidak terpenuhi. Ya, anak akhirnya bertumbuh dengan rasa takut, rasa ragu dan tidak percaya diri. Ya, pada tahap ini anak-anak sudah masuk PK, ya, mungkin anak bapak ibu sudah ada di dalam tahap ini. Ya, mereka mulai mengenal dunia yang lebih luas. Ya, mungkin kalau waktu masa pandemi, ya anak-anak cuma di rumah aja, betul ya. Nah, saya punya murid waktu itu usia 2 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Dia anak tunggal dan saya suka cari ini pandemi. Yang nggak pernah ketemu orang, ya karena cuma mama, papa, nai-nai, ya bertiga aja, ya di rumah berempat sama anak itu. Ya jadi waktu dia pertama ke tempat saya ya, dia lihat saya gini. Terus dia malu, takut gitu ya. Tapi setelah saya coba dan akhirnya sekarang sudah lebih oke, gitu ya, udah interaksi. Terus tahapan pertama waktu itu dia kalau lewatin mobil, kami kan di komplek ada security ya, dia mulai buka kaca panggil om, gitu ya, panggil security. Ya, jadi anak itu akhirnya mulai mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Dan biasanya usia 3 sampai 5 tahun ini anak mulai banyak bertanya. Ya, Bapak Ibu pasti ngalamin ya, anak nanya, "Mami ini apa? Papi ini apa?" gitu ya. Kita jelasin satu. Udah besok dia tanya lagi yang lain. "Aduh, kamu bawel banget sih. Banyak tanya." gitu ya. Nah, kadang-kadang jujur ya, kita kalau menghadapi anak-anak itu bisa kalau nanya banyak ya, kita biasanya malah ngomelin, betul ya? Nah, tapi sekarang balik lagi Bapak Ibu, kalau anak-anak bertanya kepada kita, menurut saya itu adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Karena bagi anak, orang tua adalah sumber segala informasi. Bahaya sekali kalau anak-anak Bapak Ibu mencari informasi di Mbah Google, ya, di Mbah Google terus cari dapat situs-situs yang malah nggak benar. Ya justru disinilah peran kita sebagai orang tua adalah memberikan bimbingan. Ya, kalau anak-anak tertarik kepada hal-hal yang dia sukai ya, mari Bapak Ibu kita mengajak anak-anak kita untuk bereksplorasi. Saya punya satu anak, sekarang dia masuk usia ke 6 tahun. Ya, dia waktu itu sempat dipospon oleh orang tuanya karena dia mengalami disleksia, ya, nggak bisa baca tulis ya. Nah waktu itu dia suka ngobrol sama saya. Ya, dia papa mamanya cukup oke, ya di dalam didik anak. Ya, jadi dari 10 anak yang saya layani, ya bisa dibilang dia satu-satunya yang bukan satu-satunya, ada lagi lah ya. Tapi at least dia anak cowok yang menurut saya itu full of love, yang penuh kasih. Anaknya sangat nice banget. Karena saya lihat orang tuanya berperan sangat baik, ya papa mamanya berperan sangat baik. Nah dia itu banyak bertanya, ya. Saya lupa dia pernah tanya apa sama saya gitu ya. Sampai saya nggak terpikir, kok anak seusia dia kenapa bisa bertanya seperti itu? Saya lupa ya, saya sempat share sama mamanya itu. Terus sampai mama bilang, "Miss, anakku kritis banget ya, kok nanya sampai segitu?" Nah itu, saya pun nggak kepikir, kok bisa dia nanya seperti itu. Tetapi positifnya apa? Berarti anak itu benar-benar mengamati lingkungan sekitarnya dan dia berani berinisiatif untuk bertanya. Dan saya coba jawab, ya. Kalau udah sampai mentok, saya cuma bilang gini, "Iya ya, kamu pertanyaannya hebat loh. Kok Miss nggak bisa jawab ya?" Saya bilang, "Tunggu ya, nanti Miss cari tahu." Ya, anak-anak yang punya keinginan atau rasa ingin tahu yang besar, kita tidak boleh matikan. Ya, justru kita harus terus berusaha untuk mereka bertanya supaya mereka juga semakin mengeksplorasi dirinya. Nah, kalau anak-anak yang sering dilarang,
Ya, nggak boleh main ini ya, nanti jatuh. Nggak boleh main ini ya, nanti bahaya. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, terus akhirnya anaknya juga akan merasa dimarahin terus. Ya, saya tahu menjadi orang tua, ya khususnya mama yang setiap hari berhadapan dengan anak, ya, yang namanya marah, ya, itu udah jadi santapan sehari-hari itu dari pagi sampai malam hari. Ya, kemarin salah satu orang tua murid saya, anaknya juga bertingkah gitu. Malamnya dia telepon, Miss, tahu nggak? Saya tuh hari ini sudah berkomitmen untuk jaga emosi saya dari pagi, tapi nggak tahan, Miss. Waduh, habis pulang dari rumah saya bilang, Bu, saya boleh telepon nggak? Saya mau ngomongin tentang anaknya, yang pertama, yang dulu les sama saya. Terus bilang, tunggu ya, saya lagi hukum 3 anak saya. Waduh, ada apa lagi, Bu? Saya bilang. Terus dia fotoin, ya anak itu lagi suruh ngadep tembok, ya 3 anak perempuan. Ya, saya tanya kenapa? Ya berantem lah biasa gitu ya. Jadi sebagai seorang mama atau papa, seringkali kita kesulitan ya untuk yang namanya tidak marah seharian. Ya, biasanya saya juga sama anak-anak gitu ya. Kalau misalnya mereka bikin ulah ya, saya aduh stop ya, Miss tidak mau marah. Karena apa? Kalau Miss marah, Miss makin cepat tua. Terus keriput ya, beli anti-agingnya mahal. Ya, jadi saya suka kayak gitu. Gak usah bikin marah, ya be happy gitu ya. Nah berarti anak-anak yang tumbuh dalam kondisi suasana yang menyenangkan, ya dimana orang tua dengan bijaksana memberikan jawaban atas pertanyaan anak dan mendukung anak untuk bereksperimen. Ya, anak-anak kalau suka bereksperimen, ya kita boleh dampingi. Ya, bahkan kalau anak-anak misalnya ya sejauh itu tidak membahayakan, ya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kan istilahnya menjaga gardanya. Ya, misalnya kalau anak-anak tahu apa, ya biasanya saya liburan itu ajak anak-anak cooking class. Nah, mereka senang sekali kalau udah menjelang setelah bagi rapot, saya ada hari di mana kita cooking class bareng. Ya, saya bisa ajak mereka bikin puding, saya bisa ajak mereka bikin cookies, saya bisa ajak mereka bikin yang dari regal saya lupa juga, rumbol. Ya, jadi mereka sangat senang sekali. Dan saya selalu ingatkan ini oven panas, ya, tidak boleh dekat-dekat. Kan mereka biasa nggak sabaran tuh ya, lihatin kuenya ya. Nah satu murid saya mau ulang tahun nanti November, maminya bilang, Miss, boleh nggak anakku pengen baking sendiri? Karena beberapa waktu lalu pas midterm break dia tuh bikin cupcakes ya, saya ajarin dia bikin cupcakes, dia sampai tongkrong di depan oven. Miss berapa menit lagi gitu ya? Saya kasih tau mundur ya, tidak boleh dekat-dekat, itu oven listrik bahaya. Tetapi anak belajar untuk mengeksplorasi dan saya hanya membatasi area mana yang bahaya dan area mana yang dia bisa jangkau. Ya, anak-anak jika tumbuh dengan kondisi seperti itu, saya percaya menjadi kondisi yang menyenangkan buat anak-anak. Mungkin bagian pertama ini saya berhenti sampai di sini. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin boleh Pak sini, atau waktu kita udah habis. Oke. Ya mungkin Bapak Ibu mau sharing juga boleh gitu ya. Silakan Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang berbeda. Ada? Ya silakan. Ya silakan Ibu. Selamat pagi Ibu, saya Christine, mamanya Kel. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak yang merebutan mainan. Jadi sejauh ini sih saya cobanya dengan saya bilang oke, kamu kebetulan sih yang lagi pegang duluan. Saya bilang oke, kamu main 5 menit, setelah itu harus kasih ke dia ya gitu. Sejauh ini sih saya pakai cara itu, cuman sebenarnya ini caranya udah tepat atau belum gitu sih. Terima kasih. Caranya udah tepat atau belum? Maksudnya biar anak kan ini pasti tetap rebutan nih. Saya pernah beli 2 pun sama persis, tetap yang satu itu yang direbutin gitu loh. Itu aja sih. Jadi terima kasih. Ibu Christine anaknya usia berapa ya? 3 tahun ya Pak. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu disadari atau tidak ya, anak-anak atau kita semua adalah manusia yang berdosa.
ya. Walaupun kita sudah memiliki barang yang menurut kita itu udah bagus ya, tapi keinginan untuk merebut, ya, mengambil dengan paksa itu ya manusia berdosa ya. Saya kira ngatur ya anak-anak. Nah kalau yang saya pikir Ibu Christine lakukan itu sudah tepat. Ya, anak-anak perlu belajar bagaimana berbagi dan bagaimana memberikan kesempatan orang juga menikmati hal yang sama. Ya, kadang-kadang kebayang ya kalau misalnya orang tua punya 3 anak, ya orang tua saya 3 anak. Kebayang kalau dia harus belikan 3 barang. Ya, akhirnya harus belajar. Meskipun realitanya tidak mudah. Ya contoh yang tadi saya bilang 3 anak itu dihukum gara-gara apa. Jadi kemarin anak tengahnya itu pergi ke Kidsania. Ya dia kan dapat kayak apa sih kartu lah gitu-gitu ya permainan anak. Begitu pulang itu pengen direbut sama Cece dan dedeknya. Ya akhirnya saya nggak tahu dia cerita ributnya kayak gimana. Singkat cerita mamanya harus hukum mereka. Ya waktu saya tanya kenapa gara-gara terhutang. Nah anak-anak ya saya pikir perlu belajar. Ya saya pikir Bu Christine udah baik sekali mengajarkan anak untuk share ya. Karena apa? Tidak mudah. Ya, apalagi anak-anak yang tumbuh sebagai anak tunggal. Ya, anak murid saya yang cowok tadi itu anak tunggal, sementara teman-temannya itu beberapa anak yang punya 2 saudara atau anak cowok yang saya bilang nice banget itu 4 bersaudara dan dia anak bungsu, anak yang keempat. Ya jadi dia tahu sekali bagaimana sharing ya dengan saudara-saudaranya. Sementara anak-anak yang cenderung sendiri ya semua kan papa mama kasih, betul ya? Belum lagi dari punggung, dari popo, ya semua fokusnya ke dia. Jadi apakah dia mudah berbagi? Nggak mudah. Nah, tapi kita justru melatih, ya. Ibu Christine sudah baik sekali, saya pikir mengajarkan anak, ya. Tetap karena apa? Nanti kita akan persiapkan mereka bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, kita juga nggak mau dong jadi apa? Menjadikan anak-anak kita itu egois, ya. Jadi anak-anak yang hanya memikirkan dirinya sendiri, nggak pikirin orang lain. Ya tadi anak murid saya itu yang cowok, itu kan dia bawa makanan tuh ya. Pertama dia bilang gini, Miss, I want to share with my friends. Oke, bagus. Tapi begitu temannya datang ya, kan kamu tadi mau share? Enggak, aku buat aku sendiri. Kamu ya ingkar janji, saya bilang. Tidak mudah. Nah, tapi waktu pas sebelumnya itu temannya yang cewek ini ya, dia bawa apa sih? Saya lupa. Dia share. Ini loh buat kamu, kasih stiker. Akhirnya anaknya belajar. Terus maminya di rumah kasih tahu. Tuh kan, teman kamu aja mau share. Masa kamu nggak mau share? Nah besokannya juga mami beliin kita snack gitu ya. Akhirnya maminya setelah anaknya belajar, maminya pergi ke Indomaret beli beberapa macam snack. Dia tanyain, kamu mau apa? Dia sebutin tuh murid saya itu, oh saya mau apa tuh yang biskuit abon, saya mau apa yang coklat chips. Akhirnya beli 3 macam. Nah mereka belajar sharing. Ya anak-anak juga perlu kalau misalnya anak-anak yang tumbuh dalam situasinya dia sendiri, ya dia nggak ada pengalaman. Biasanya orang tua ngalah, betul ya. Kalau dulu teman saya punya anak 1, pertama dia punya anak 1. Kalau main itu anak-anak selalu maunya menang, betul? Ya, pokoknya tapi mami harus pura-pura kalah gimana caranya supaya anak nggak bisa. Kalau dia bilang kalah, dia pasti bisa ngamuk-ngamuk. Akhirnya teman saya bilang enak aja, kagak bisa. Pokoknya kalah ya kalah, mau nangis mau kayak apa nggak bisa. Ya. Aku harus kayak istilahnya keras gitu, karena apa? Dia pikir nanti anakku kalau nggak bisa berbagi, ya aku yang nangis. Nanti saya yang nangis di masa depan kalau anak ini bikin masalah ya di dalam kehidupannya. Oke, thank you. Kesini ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Selamat pagi, nama saya Lina. Saya mau nanya Bu, dalam usia 0 sampai kebetulan anak saya umur 6 tahun menjelang 7 tahun. Saya pernah dengar katanya kalau anak-anak lebih baik kalau dalam mendidik anak-anak jangan dipukul, jangan kena pukulan. Tapi saya pernah dengar katanya anak sebelum usia 8 tahun itu boleh sesekali dipukul, tapi kalau sudah mendekati dari 8 tahun tidak boleh. Nah, kebetulan anak saya yang 6 tahun itu sudah mulai istilahnya bisa melawan, bisa melawan itu. Nah itu bagaimana ya Bu mengatasinya? Oke, terima kasih Ibu. Ya saya hanya jawab sedikit, karena itu nanti ada di part 2 ya. Tetapi nggak apa-apa ya. Saya pikir gini ya, ketika firman Tuhan mengatakan mendidik anak dan mendisiplin anak, saya tetap melihat bahwa ada unsur bahwa memukul itu juga diperlukan. Tetapi
Ya, biasanya ada area tertentu di mana kita itu harus memukul. Ya, biasanya itu daerah bokong. Ya. Nah, saya ketemu dengan orang tua yang kadang-kadang tidak tahan ya harus pukul. Ya, itu saya pikir itu harus jadi warning yang terakhir. Ya, kalau anak kita terbiasa dipukul baru dia tenang, itu bahaya. Ya, saya ada murid baru ya, karena selama ini mungkin dia anak autis ya, jadi kalau udah tantrum kan papanya nggak tahan ya, akhirnya kalau apa harus pukul. Nah, waktu dia masuk ke tempat saya baru ini sih, baru 1 mingguan ya, itu kayaknya kalau belum mamanya ngamuk, kayaknya belum dia mungkin pukul ya, kayaknya belum puas. Saya bilang sama mamanya, kita tidak bisa lupa cara seperti ini. Anak-anak autis itu kan sangat peka ya. Kalau kita terus pakai dia kekerasan, anak ini tidak akan mengerti apa itu emosi yang lembut. Ya. Saya treatment dia baru masuk ke tempat saya sekitar 1 minggu ya. Jadi 3 hari pertama dia tantrum. Ya, dia mau masuk kelas gedor. Murid saya, berisik. Itu saya kasih dia masuk. Dan dia bikin ulah lagi. Dia marah. Terus mamanya, saya kan minta mamanya dampingi. Ya. Kamu dampingi aja, nggak apa-apa saya bilang. Terus di dalam mamanya marah-marahin dia, wah makin jerit-jerit. Terus akhirnya saya bilang, boleh nggak di luar dulu? Ya karena murid saya paling terganggu. Ya murid saya mau tutup kuping. Karena anak autis itu kalau udah tantrum tuh bisa gebrak-gebrak, bisa jerit-jerit kenceng-kenceng. Ya, terus saya bilang, oke, saya coba dia berapa hari. Terus saya lihat, wah ini kok namanya makin marah gitu ya. Terus kadang-kadang dia udah tanggung, pukul anaknya gitu ya. Makin lagi ngamuk-ngamuk. Terus saya bilang, boleh nggak saya tanya? Ya, boleh nggak kamu tunggu di luar? Ya, dan itu memang karena teman saya gitu ya. Saya kamu boleh tunggu di luar. Terus saya telepon ya waktu dia ngamuk, ya waktu dia marah, ya saya bilang, oke, kamu marah, ya. Oke, sekarang saya kasih kamu 1 ruangan. Ya, di rumah saya itu ada sekat-sekat, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang laundry, ya tempat mbak saya cuci gosok. Saya masukin dia ke ruang itu bukan ruang terkunci dan enggak. Ya, jadi ada jendela dengan teralis dan kasa nyamuk, ya, terus sama pintu juga kasa nyamuk. Nah, waktu anak itu tantrum, sampai jerit-jerit, ya, saya coba nih, kamu masih marah ya? Oke, habiskan marah. Anak-anak autis itu energinya banyak, Bapak Ibu. Jadi saya bilang habiskan energinya. Wah, dia makin jerit-jerit. Ya udah saya tenang. Saya coba nih. Oke, kayaknya kamu belum selesai marahnya, habisin. Gitu ya. Terus mamanya udah mau pergi. Ya, karena apa? Kalau biasanya anak-anak sudah melawan ya Bu ya, mama cenderung makin apa? Makin kesel. Kurang ajar ini anaknya, kabokin apa gitu ya. Karena kita nggak paham. Nah, tapi akhirnya waktu itu saya udah anak saya udah, kamu diam, kamu kerjaan apa terserah, saya akan coba arahkan anakku. Nah itu karena itu setengah jam pertamanya dia tantrum, dia masih jerit-jerit gitu. Terus dia mulai haus, karena udah jerit-jerit kan. Dia pakai saya, I want to drink. Kenapa kamu mau minum? Saya bilang gitu. I want to drink. Oke, kamu mau minum. Kenapa kamu butuh minum? Karena kamu jerit-jerit dan habis suara dan haus. Saya bilang. Saya kasih penjelasan ya. Terus akhirnya dia masih jerit. Oke, kamu minum. Saya akan ambilkan minum. Tapi sebenarnya tujuannya dia masuk ke ruangan tengah saya. Ya, saya bilang tidak bisa. You masih marah? Tidak bisa. You harus selesaikan marah. Saya suruh mundur, move back. Saya bilang. Dia jadi kan dekat pintu. Saya tahu kalau saya buka pintu dia pasti terobos masuk dan saya kewalahan tangannya. Akhirnya saya mundur ya. Terus dia mundur lagi. Saya kasih jalan, ini pintu saya. Terus begitu saya buka, saya kasih botol minumnya. Ya, terus saya kunci lagi, saya tutup lagi. Terus dia berkata, oke, kamu kan bilang kamu butuh minum, jadi saya kasih minum. Sudah selesai minum, masih tantrum, saya tanya lagi. Udah selesai marahnya, bangun, aku masih marah-marah. Oh ya sudah, saya diemin lagi. Habis itu 1 jam kemudian dia bilang mau pup. Ya, saya mau ke toilet, saya mau pup. Ya udah, di belakang ada toilet. Rumah saya itu ada 2 toilet ya, toilet yang di belakang buat mbak. Itu ada toilet, kamu pergi ke toilet sana aja. Saya bilang, nggak mau, pokoknya saya mau di toilet dalam. Oh nggak bisa. Saya bilang kamu belum selesai, jadi kamu pergi ke toilet. Akhirnya ke toilet udah selesai dan sebenarnya nggak pengen pup, cuma alasan doang gitu ya. Saya bilang, wah ini anak cerdas loh ya, anak usia. Ya dia memang udah agak gede, udah 8-9 tahun ya, tapi dia kemarahannya itu banyak sekali.
Terus sampai 1 jam berlalu, terus mamanya bilang, aduh anakku belum makan loh, belum makan udah segini. Saya coba bilang sama teman saya, nggak usah khawatir, anak lu belum lapar, karena energi mamanya masih banyak, jadi jangan takut ya. Kadang-kadang jujur ya Bapak Ibu, mama-mama itu paling takut kalau anak nggak mau makan, betul ya? Betul ya? Paling susah loh. Kalau mama-mama, aduh miss, kalau paling susah suruh anak-anak tuh makan. Ya kayaknya waktu makan, wah puji Tuhan, juga anak saya doyan makanan gitu. Tapi kalau anak lagi marah, ya anak-anak itu cari kebenaran, ya terus biasa mama-mama luluh, betul ya? Gak tega loh, dengar jeritan anak itu benar-benar sakit. Ya mama ya betul ya, sakit banget gitu. Aduh daripada dia cerewet, ya udah kasih aja. Nah, tapi anak-anak akan belajar bagaimana memanipulasi orang tua. Ya, anak-anak sekalipun masih kecil itu manusia berdosa. Ya dari kecil aja ya, murid saya ada satu ya, dia tuh udah bisa belajar menonton. Ya, nanti saya cerita di bagian lain ya. Nah, tapi kembali lagi ke yang tadi. Setelah 1 jam berlalu, setengah jam terakhir dia bilang mulai mau makan. Aku mau makan, oke, ya udah lapar, udah habis nih energinya, saya sambil canda gitu. Terus aku mau makan, oke, saya ambilin lah. Ya mundur lagi, kan piringnya udah siapin mamanya. Saya kasih, udah kamu makan. Aku mau masuk, oh tidak bisa, dia masih marah, karena emosinya masih ada. Akhirnya dia makan. Nggak apa-apa, udah kamu makan aja sambil berdiri dia makan, sambil nangis marah-marah. Udah selesai makan, udah saya tinggalin, saya bolak-balik cuma mantau aja gitu ya. Terus terakhir udah selesai makannya, udah tenang belum? Already, oke. Kan kalau anak-anak lagi marah, ya kita mau ngomong apapun Bapak Ibu, anak-anak akan dengar, dan itu nggak efektif. Ya waktu anak lagi tantrum, ya tadi Ibu katakan ya semua tadi saya sharing, didiemin aja dulu sampai ditenang, dan itu saya pikir lebih baik. Ya karena kalau kita anak tantrum, kita makin marah, anak nggak bisa dengar. Dan saya katakan kepada anak itu, ketika kamu sedang jerit, saya ngomong apapun tidak akan dilakukan. Dan saya katakan kepada teman saya, kamu cuma buang energi. Anakmu tidak akan belajar sesuatu, saya bilang. Akhirnya sudah, setelah itu saya bilang sama anak ini, kita akan bicara setelah kamu tenang. Karena ini tidak akan bisa bicara baik kalau kamu tidak tenang. Nah setelah 1 jam setengah, ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu pengalaman kalau anak itu berapa lama ya. Tapi saya cuma bilang sama teman saya gini, ya saya sih memang belum punya anak ya, tapi kalau waktu di sekolah yang namanya tantrum itu sampai dikencingin anak, sampai kencing-kencing ya karena dia marah, sampai ditendang perut saya segala macam, saya udah alami. Ya bagi saya ini ya masih biasa. Dan dia nggak marah, dia cuma marah-marah. Dan juga setelah 1 jam setengah berlalu, saya dudukin dia di sofa saya katakan kepada dia, saya katakan bahwa sikap seperti itu tidak baik. Yang kita tanamkan kepada anak-anak bahwa perilaku tertentu ya, apalagi kalau anak-anak tertentu kadang menyakiti diri, ya betul ya, mukul diri, kadang mukul orang tua dan segala macam. Saya pikir kalau kita cuma ngomongin nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak efektif. Ya, saya pernah ketemu waktu itu pernah ada satu anak terapi dari Sunter ya, itu umur 2 tahun lebih. Ya waktu datang itu mamanya sampai dicampakin. Ya mamanya bilang nggak boleh, aduh saya gemes banget ya. Anak umur 2 tahun setengah loh waktu dia tantrum. Akhirnya saya cuma saya bilang boleh nggak saya itu. Akhirnya saya tangkap tangannya dan saya kasih tahu dia kalau menangani anak yang tantrum dan dia ngamuk apa ya, menyakiti diri, menyakiti orang tua apapun ya, itu pegang. Jadi kita harus belajar mengendalikan anak-anak. Kalau enggak bahaya sekali loh Bapak Ibu. Ya waktu dia berusaha saya tangkap ya, dia mau jambak, waktu itu rambut saya panjang gitu ya. Wah dijambak dalam juga nih ya. Terus habis itu udah selesai itu saya ngomong sama anaknya dikasih tahu, saya ngomong kalau anak kamu lagi tantrum gini, kamu jangan cuma ngomong, langsung tangkap anaknya. Anaknya masih kecil kan 2 tahun setengah ya. Bapak Ibu pasti kan kalau anak segitu, begitu kita tangkap pun udah nggak berdaya. Ya memang sih kadang-kadang kalau lagi ngamuk ya tenaganya bisa banyak gitu. Tetapi minimal anak itu harus belajar apa? Ditenangkan, ya dikontrol. Ya, kalau enggak anak-anak nggak. Terus waktu saya selesai pulang saya sapu ini, aduh ini rambut mamanya, ini rambut saya banyak banget. Ya. Saya bilang mamanya, kita kalau anak marah ya jangan cuma ngomongin, ya tapi harus. Dan singkat cerita tadi yang anak itu yang saya bilang 1 jam setengah, hari kedua 1 jam bertahan 2 menit. Nah besoknya, ini udah 3 hari terakhir ya, dia sudah tenang. Jadi ketika saya ingatkan rules, ya follow the rules. Anak-anak yang model autis itu kan mereka harus punya keteraturan.
Jadi saya bilang, kalau masuk kelas boleh nggak gedor-gedor pintu? No, follow the rules. Ya, jadi ingatin anak-anak. Ya, waktu itu nanti 3 hari terakhir anak-anaknya, anak murid itu oke. Ya murid-muridnya kan udah kaget ya. Hari pertama melihat dia, jadi dia langsung, Miss, nanti dia masuk kelas dia bikin onar gini nih, berisik kamu. Saya bilang tenang, dia sudah oke. Ya, dia sudah masuk kelas 3 hari ini dengan tenang. Ya, jadi sebelum masuk kelas saya bilang, oke, apa yang harus kamu lakukan? Follow the rules. No shouting, no crying, no yelling, dan sejumlah no. Yang saya balikin ke dia. Ya, jadi kita kepada anak-anak juga, ya nanti sih berkaitan ya dengan bagaimana kita pola asuh kita. Ya kalau anak hanya tidak boleh, gitu ya. Anak itu akan, kenapa gue mau teriak gitu? Tapi waktu kita bisa jelaskan, terus balikin ke anak. Ya biasanya, oke, menurut kamu kalau masuk kelas harusnya gimana? Jadi waktu anak-anak sepakat, ya apa yang dia harus lakukan, itu akan lebih works. Ya, jadi saya sekarang cuma bilang sama dia. Kemarin dia mulai belajar, dia mulai lagi, follow the rules, gitu. Oh ya, follow the rules, gitu. Jadi anak-anak sebenarnya bisa seperti itu, ya Ibu. Jadi saya berharap sih setelah kita belajar ya, energi kita nggak banyak terbuang, yang terkuras emosi. Ya mama-mama, ya capek ya, betul. Ya mama-mama murid saya yang kemarin malam ya, cecenya enak banget tuh, sama dedeknya langsung, bagi aku uang. Saya bilang, wah kamu bosi banget ya. Terus saya bilang mamanya ya, itu yang mamanya cerita, saya pagi-pagi udah tahan marah ya. Dia bilang, ayah it happen, ayah tidak mudah. Ya saya bilang, kamu capek apa gitu ya, kamu nggak tanya tuh mami kamu capek. Dan bilang, aduh miss kayak udah setrikaan ya, 3 anak, les 1, terus jemput, beda level kan, beda jam pulang ya, terus macet segala macam. Nah orang tua saya ngerti sekali ya, para papa, kasihi mama-mama ya, kasih perhatian ya, terserah lah ya mau diajak liburan ya, mama-mama mungkin sukanya shopping ya ya, tapi berikan support ya. Papa-papa yang hadir di sini, saya percaya kalau kita mengerjakan bersama dengan pasangan ya, itu akan menghasilkan dampak yang positif ya. Murid saya autis itu ada satu lagi yang udah lama, itu saya hampir 4 tahun. Saya kemarin tanya kan mamanya, gimana caranya dulu anaknya? Wah antumis, cuma kami papa mama itu sepakat. Apa yang iya boleh, apa yang tidak. Ya seringkali anak-anak itu cari celah. Ya Bapak Ibu benar ya. Mama-mama itu di dalam dunia anak sebagai apa? Bad guy-nya ya. Mami itu ya marah-marah dari pagi, selalu marahin aku. Ya papi-papi jadi angelnya ya biasanya ya. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak itu bisa memanipulasi kita. Ya jadi kalau mau diskusi apa, papa mama silakan diskusi bareng. Ya apa yang boleh dan tidak boleh, supaya anak itu tidak cari celah. Ya kalau anak tidak lolos dari papa mama, biasanya cari siapa? Cari main-main, cari kungkung, cari suk-suk, cari siapa lah, pokoknya yang orang dia bisa cari backup. Ya, jadi boleh juga katakan, biasanya kan karena tuh suka ya, apalagi kalau tinggal sama mertua, kasih tau, mama jangan kasih ya, kamu siapa kok ngatur-ngatur aku, dulu gue juga kayak gitu ngurus anak gitu ya. Nah tapi ya mari kita diskusikan. Ya saya pernah teman saya gini, dia itu dia konselor ya rekan saya, dia kan dulu tinggal sama mertuanya. Ya saya tanya, gimana kamu mendidik anak ya. Terus anaknya itu kan masih 1 ya waktu dia tinggal bareng mertua. Dia bilang begini, saya kan nggak mau juga ada konflik antara suami dengan mamanya atau saya dengan mertua. Cara saya begini, kalau kesepakatan dengan suami ya, kalau ada hal-hal berkaitan dengan anak, kita yang harus disiplin. Ya, mama itu cuma laporin, misalnya anaknya begini-begini, tapi tidak boleh disiplin. Orang tua yang harus. Nah dia katakan begini ke suaminya, kalau ada hal-hal yang mungkin mamanya, ya ini mamanya suaminya tidak berkenan, kamu yang ngomong. Jadi saya bukannya ngomong, ya saya nggak ngerti sekali ya relasi mertua sama menantu itu tidak mudah, ya. Jadi para suami jadi mediator yang baik. Ya. Kadang-kadang para suami juga, para papa bingung ya, lu ngajarin anak sih, ini makanya begini.
Ya, Bapak Ibu, kita balik lagi, peran orang tua adalah mendidik anak. Jadi kita itu yang ngomong baik-baik sama orang tua kita, ya, bahwa tugas kami adalah mendidik anak, ya, karena anak-anak itu cerminan dari orang tua. Ya, saya mau kasih video ya, tadi kelupaan tuh. Ya, tadi belum nonton video ya? Belum, iya tuh, bukan, saya udah semangat ya. Oh. Kesempatan ini kita pakai 5 menit sampai 8 menit ya untuk snack time sebentar, istirahat sebentar, break. Ya, karena tadi kita lewat 20 menit. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Oh, boleh saya kasih videonya dulu sebelum kita Oh, boleh mulai? kalau gitu. Nggak apa-apa ya? Ya, yang video yang children see, children do. Ya, saya suka sekali ya kalau Bapak Ibu interaktif, yaitu menolong saya juga. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Video tadi ingin menjelaskan kepada kita ya bahwa anak-anak itu melihat orang tuanya seperti apa. Yang tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang tua perlu memberikan teladan. Ya, gambaran anak-anak kita adalah gambaran kita sebagai orang tua. Ya, saya akan untuk sesi ini kita akan break. Setelah itu kita akan kembali ke bagian yang kedua, bagaimana pola asuh kita sebagai orang tua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aswin. Atau Ibu Fani, silakan. Ya, saya koreksi ya, ini orang tua boleh take a break ya. Ada air mineral dan ada beberapa yang sekadarnya ya. Beberapa orang tua bisa ke toilet, tapi jangan turun lantai atau naik lantai, tetap kembali lagi, tetap di lantai ini dan nanti kita kembali ke tempat duduk kita ya. Seperti itu, bukan? Oke, ada tambahan? Oh iya, ada di luar ya, tapi tetap di lantai ini, ada di tempat toilet itu ya. Silakan nanti di mana yang nyaman. Sekitar 8 menit dan yang maksimal. Ya, kita nggak lama, karena kita akan masuk ke sesi ini juga. Terima kasih. Mohon agar tidak meninggalkan sampah di dalam ruangan, boleh makan atau minum dan di luar dari ruangan, silakan. Iya, terima kasih.